pesonaku. Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku
Shalom Army of God. Selamat datang di ibadah AOG Jabodetabek secara online. Kami ingin menyambut buat kalian yang pertama kali join ibadah kami. Welcome home. Selamat datang di ibadah AOG Jabodetabek. Oke, buat kami gereja bukan cuma ngomong soal gedungnya aja, tapi ngomong soal komunitas di dalamnya, yaitu kita, sesama kita yang saling terhubung, saling membangun, saling melayani, dan saling bertumbuh. Untuk itu, kami menamakan komunitas kecil itu namanya Connect Group, dan saya rindu kalian join di dalam Connect Group kalau kalian belum ikut Connect Group. Untuk ikut Connect Group, kalian bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar gadget atau TV kalian, dan dalam waktu dekat kami akan segera menghubungi kalian. Oke, kita akan memberikan persembahan dan persembahan misi karena ini adalah minggu ketiga. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik. Persembahan dapat kalian transfer ke rekening yang tertera di layar gadget atau TV kalian ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kali ini kami dapat terlibat Tuhan dalam kegerakan gereja kami. Kami dapat terlibat Tuhan dalam visi gereja kami Tuhan. Kami mau memberikan persembahan dan persembahan misi pada hari ini. Kami berdoa lewat persembahan yang kami berikan. Sungguh-sungguh Tuhan 50 gereja lokal yang kuat akan ada Tuhan di Jabodetabek. Kami bersyukur bisa terlibat lewat kegerakan ini. Thank you Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan untuk ibadah minggu depan masih akan dilakukan secara online. Jadi kalian jangan sampai lupa join ibadah AOG Jabodetabek minggu depan. Lalu chat ke teman-teman CG kita masing-masing. Ingetin jangan sampai lupa untuk ibadah. Oke? Happy Sunday, God bless you. Terima kasih ya. Masyarakat peduli, Tuhan memberkati. Thank you so much Gereja Mount Saron atas bantuannya. God bless you all. Shalom Army of God, kembali lagi bersama dengan saya Iren di Army of God News. Buat kamu yang baru pertama kali melihat tayangan ini, kami ucapkan welcome home, welcome to Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Kami ingin mengundang kalian semua untuk bergabung bersama dengan kami di dalam sebuah komunitas yang pastinya seru, yaitu Connect Group, Connecting Me, You, and God. Di mana kita bisa saling bertumbuh dan menguatkan di dalam Tuhan. Untuk kamu yang di daerah Jakarta dan sekitarnya, langsung aja DM ke @gms_jakarta_barat, atau untuk kamu yang di daerah Tangerang, langsung aja DM ke @gms_tangerang. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan pengumuman untuk seminggu ke depan, hanya di Setajam Si, maksudnya cinta Tuhan. Akan diadakan ibadah untuk merayakan kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis 21 Mei 2020 secara online. Karena itu kami menghimbau bagi setiap jemaat untuk dapat tetap terhubung dan beribadah secara online melalui live streaming di rumah. Ibadah online dapat Anda akses pada link berikut.
Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, Anda dapat melakukannya secara cashless dengan scan QR Code di HP Anda melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja. Atau Anda bisa transfer melalui rekening BCA di nomor rekening sebagai berikut untuk Gereja Mawar Sharon Jakarta Barat dan Gereja Mawar Sharon Tangerang. Sekian Army of God News minggu ini. Keep your fire in Jesus Christ. Tetaplah berdoa. Gereja Mawar Sharon Jabodetabek, making disciples, transforming lives. See you guys next week, and God bless you. Making disciples, transforming lives. Hallelujah. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy. Just grace and mercy that I see. From my heart, From my heart comes a simple song. with desire I will sing. sing Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, though the seasons may change,
Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. May mengasihimu. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Oh, hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. One more time, sing, hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan, kebaikan-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Allah yang baik. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang melindungi kami. Tuhan, Engkau Allah Bapa kami yang baik, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan hari ini ya Bapa, kami mau Tuhan membuka hati kami, buka pikiran kami. Tuhan, kami juga membuka telinga kami untuk mendengar suara-Mu melalui firman yang ada. Menguatkan setiap kami menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini. Kami menjadi orang-orang yang tetap teguh, menjadi orang-orang yang tetap kuat di dalam rencana Allah yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Kau urapi setiap kami, urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapi kami yang mendengarkan ini, dan biar mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom AOG, apa kabar? Bagaimana keadaan kalian semua di rumah? Ada yang di kos? Saya tahu bahwa hari-hari ini mungkin ada beberapa orang yang sudah mulai jenuh, ada beberapa orang yang mungkin sudah mulai bosan, ada beberapa orang mungkin yang sudah mulai lumutan, apalagi yang punya jiwa ekstrovert yang sudah semakin bergejolak. Ya, saya mau berkata bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, dan setiap minggunya juga kita tetap bisa ketemu walaupun secara online. Kita percaya ketika kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dan hari ini kita ibadah online, saya percaya bahwa kita akan terus bertumbuh, kita akan jadi orang-orang yang tetap efektif, kita akan jadi orang-orang yang tetap produktif di rumah, tetap menjadi orang-orang yang terus bertumbuh di dalam Tuhan pastinya. Dan lebih dari semuanya kita juga tetap sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai anak yang sungguh-sungguh bisa menyenangkan hati Tuhan, kita bisa jadi berkat untuk banyak orang, amin. Nah, hari ini mungkin ada yang sudah merasa, aduh udah bosen banget, ini udah minggu keberapa gitu ya, belum bisa kemana-mana gitu ya, belum bisa melakukan rutinitas yang seperti kemarin-kemarin. Ya, mungkin ada yang sudah mulai lelah, ya lelah secara pikiran mungkin hari ini tugas-tugas kuliah kalian bukan menjadi semakin ringan, atau mungkin bahkan hari-hari ini justru semakin banyak gitu ya, semakin menumpuk mungkin ya, belum lagi dari orang tua gitu ya, bantuin mama dong masak gitu ya, bantuin mama cuci piring gitu ya, atau bantuin ini dan itu gitu ya, dan kita mulai tidak gitu ya. Tapi hari ini kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan, biar sungguh ini mengubahkan hati kita, pikiran kita, kita jadi orang yang efektif di rumah, dan juga kita menjadi orang-orang yang tetap dekat sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, hari-hari ini mungkin kita punya rutinitas ya, pagi kita bangun pagi, gosok gigi, mandi,
atau mandinya di skip gitu ya, lalu mulai makan, kerjakan tugas, lalu makan siang, nonton TV, lihat Instagram, lalu udah malam makan lagi, terus setelah itu tidur gitu ya. Terus besok sama lagi, bangun pagi, berdoa, lalu setelah itu mandi pagi ya. Kalau enggak ya mungkin mandinya di skip lagi jadi mandi siang, lalu makan, lalu lihat Instagram, scroll and double tap, atau ya kalian bikin konten sendiri atau whatever you do, apapun yang kalian lakukan yang pastinya di rumah gitu ya. Mungkin jadi mulai ada rasa boring gitu loh di rumah, atau apapun yang kalian sedang rasakan hari-hari ini gitu ya, dengan rutinitas demi rutinitas yang serba terbatas. Nah, tahukah saudara bahwa kenapa kok kita ini bisa merasakan rasa bosan? Kenapa kok kita ini bisa merasa jenuh dengan apa yang kita lakukan setiap hari? Ada satu hal yang kita seringkali sebenarnya kita tahu tentang hal ini, tapi seringkali kita lupa, seringkali kita ini dikacaukan dengan banyak hal, pemikiran-pemikiran, hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipikirin gitu ya. Yaitu salah satunya dengan jenuh, dengan burnout, dengan bosan dengan rutinitas yang ada karena satu hal. Yaitu kita melupakan tujuan hidup kita. Kita jadi hidup tanpa visi. Kita jadi hidup ya udah mengalir aja gitu ya. Pokoknya ya udah seperti air mengalir gitu ya. Demikianlah juga dengan hidupku. Ya udah kalau memang semuanya masih baik-baik aja, ya udah aku jalani hidup seperti ini aja. Jadi tidak punya tujuan. Salah satu alasan kenapa orang bisa bosen, jenuh dalam hidupnya adalah karena dia tidak punya visi. Karena dia tidak punya tujuan, tidak punya goal. Kenapa aku harus bangun pagi? Kenapa aku harus berdoa? Kenapa aku harus ngerjain tugas onlineku? Kenapa aku harus melakukan ini dan itu? Kenapa aku harus melayani? Kenapa aku harus melakukan segala sesuatu? Kenapa? Gitu ya. Karena apa? Karena gak punya tujuan yang jelas. Makanya seperti gak ada semangat. Seperti ya sudahlah begini-begini aja hidup ini. Bayangkan kalau kita punya tujuan yang jelas dalam hidup kita, kita akan melakukan segala sesuatu dengan passion, dengan semangat, dengan rasa happy gitu ya dalam melakukannya. Nah, ini yang kita mau belajar sama-sama, yaitu living with purpose. Katakan living with purpose. Kunci dari kalau kita ini kita nggak mau hidup kita gini-gini aja. Kuncinya adalah punyalah tujuan. Punyalah tujuan, tentukan apa yang jadi tujuan hidupmu. Yang pastinya kita mau cari di dalam Tuhan. Karena apa? Kalau kita hanya punya tujuan, yes aku mau menghasilkan uang yang banyak, aku mau belajar dengan diet supaya aku bisa masuk dalam perusahaan ternama itu. Ya 1, 2, 3, 4 yang kita bisa sebutkan gitu ya, ketika lulus nanti pokoknya aku mau kerja di sini nih, wah ini bakal gajinya bakal gede banget, fasilitasnya bakal begini dan begitu, aku akan punya rumah yang besar, aku akan tinggal dengan suami atau istri dan punya keluarga yang indah, ya keluarga yang bahagia. Dengan rumah yang indah, ya aku mengejar semuanya itu. Makanya aku punya tujuan kok ya. Aku bangun pagi aku punya tujuan, aku kuliah aku punya tujuan. Karena apa? Aku mau hidup bahagia gitu ya. Aku mau punya uang yang banyak gitu ya. Dan itu bukan hal yang salah. Tapi seringkali kenapa kok kita hidup jadi seperti jenuh dan seperti tanpa tujuan, walaupun sebenarnya kita berkata bahwa kita punya tujuan. Karena apa? Kita menemukannya, kita mencarinya berdasarkan diri kita sendiri. Tidak melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Tidak melibatkan Tuhan. Jadi visi pribadi kita. Tanpa melibatkan Tuhan dalam visi, dalam tujuan hidup kita. Makanya banyak orang jadi lelah, banyak orang jadi burn out, banyak orang yang akhirnya capek sendiri dengan apa yang dia lakukan. Dan pastinya kita gak mau seperti itu.
Pastinya kita pengen mengerjakan segala sesuatu dengan semangat, dengan excited, dengan penuh gairah gitu ya. Dengan semangat yang baru setiap harinya. Dan kita hanya bisa temukan hanya di dalam Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Katakan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya mau ajak semuanya kita baca sekali lagi. Dimanapun kalian berada. Kita baca dengan suara yang keras, suara yang terbaik. Ya kita mau baca. Kalau saya undang nih kita semua bangkit berdiri. Buat yang duduk ya di rumah, dimanapun kalian berada. Ayo saya ajak kita berdiri sama-sama ya. Kita baca dengan suara yang terbaik. Oke. Kita baca ya, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Yes, ini yang jadi mau Tuhan. Ya, Dia ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dia sudah menentukan bahkan sebelum kita lahir. Dia sudah menetapkan langkah-langkah orang benar. Dia menetapkan langkah-langkah hidupmu, hidup kita semua. Dan dia mempersiapkan ya yang terbaik buat setiap kita. Ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Di masa depan Tuhan sudah berjanji. Ya kalau kita ini merasa boring, kita merasa jenuh, ingat lagi tentang janji Tuhan. Janji Tuhan dalam Alkitab kita bisa temukan. Ya banyak janji Tuhan yang Tuhan sediakan atas setiap orang-orang percaya. Ya atas semua orang. Ya kita bisa ingat Yeremia 29 ayat 11. Ketika kita ini merasa bosan dengan dunia ini, coba kita buka firman lagi. Tetap kembali ke firman, tetap kembali ke janji Tuhan. Itu yang akan menguatkan kita untuk terus berjalan dalam rencana Tuhan yang besar. Katakan amin. Ya, dan ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita walaupun setiap orang punya talenta yang beda-beda. Setiap orang punya, tidak semua orang dijadikan dokter, tidak semua orang tuh punya talenta. Bisa bernyanyi, tidak semua orang ya bisa main musik atau melakukan mungkin desain grafis gitu ya. Semua orang punya talentanya masing-masing, semua orang itu punya visinya. Ya yang dari Tuhan pastinya yang kita mau. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar bagaimana kita hidup living with purpose. Kita jadi orang-orang yang punya visi. Sehingga apa yang kita lakukan walaupun sekarang ruang gerak kita mungkin tidak bisa keluar yang pergi kemana-kemana gitu ya. Tapi kita memanfaatkan waktu-waktu yang ada ini untuk kita bisa menerima sesuatu yang besar. Setelah semua ini selesai kita boleh melanjutkan apa yang kita sudah mulai. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar dari satu tokoh yang tidak asing lagi, mungkin kita sudah sering dengar gitu ya. Nah nama tokoh ini adalah Nehemia, katakan Nehemia. Ya, Nehemia ini seorang Israel. Ya, dia ini adalah pelayannya Raja Artasasta pada waktu itu, pada zaman Esra ya. Dan ketika itu saudara Nehemia ini datang sama dia dan bilang, ya kita bisa baca ya sama-sama di Nehemia 1. Nehemia 1 ini kalian bisa baca di rumah tentang kisahnya Nehemia yang sangat-sangat inspiratif, sangat-sangat memberkati, sangat jadi teladan buat kita semua. Nah, Nehemia 1 kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Oke, kita baca sama-sama ya. Ayat 1, riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawaran dan tentang Yerusalem. Ayat 3, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela.
tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Begitu dia dengar berita tentang bangsanya, tentang kotanya yang pada waktu itu temboknya runtuh. Dan dari situ dia shock ya pastinya gitu ya. Kalau kita dengar kota kita, kota asal kita gitu ya, dimanapun mungkin kalian bisa asli Sulawesi, asli mana gitu ya. Terus kita ada di Jakarta, terus kita dengar berita. Bagaimana perasaan kalian? Gimana kita respon kita yang ada pasti, oh tidak, jangan sampai ya kotaku ini jadi begini hancur, atau mungkin nanti keluargaku seperti apa dan lain sebagainya. Ya, ada satu keadaan yang tidak aman pada waktu itu. Tembok dan gerbang kota dihancurkan, orang Babylon belum tentu bisa dibangun lagi. Dan Nehemia merasa sedih sekali. Dia merasa, aku harus lakukan sesuatu. Dan akhirnya dia memutuskan dia mau kembali ke Yerusalem. Ya, kita lanjut ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ayat yang ke-6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan di hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ayat 7. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu ini. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Kita baca sama-sama ayat yang ke-10 sampai ayat yang 11 ya. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Ada satu perasaan yang sedih, menangis. Ya dia datang sama Tuhan, dia berdoa. Dia punya visi, dia punya keinginan. Ya untuk dia datang dan dia kembali ke kampung halaman, ke kotanya dia, dan membangun kembali tembok Yerusalem yang pada saat itu runtuh. Dan dia juga berdoa sama Tuhan itu bukan hanya berdoa buat bangsanya itu ya, tapi dia berdoa dengan spesifik juga, bahwa dia bilang, Tuhan semoga aku ini bisa berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini, yaitu raja. Ya dia berdoa, Tuhan tolong supaya aku ini bisa diizinkan pergi sama raja. Ya namanya orang apalagi pelayan raja gitu ya, kan gak bisa seenaknya, oh ya pokoknya aku mau pergi gitu ya. Makanya dia minta sama Tuhan, Tuhan tolong biar aku ini diizinin sama raja. Dan akhirnya ceritanya kalian bisa baca di rumah ya, saya ceritakan singkat aja. Akhirnya raja lihat gelagatnya si Nehemia ini kok beda. Ya dia lihat kok kayaknya kamu tuh lagi bersedih gitu ya. Dan akhirnya dia tanya, oh iya, dia katakan, saya ini belum pernah lihat kamu loh seperti ini. Ada apa sih? Kamu ini kenapa Nehemia? Lalu Nehemia jawab, ya saya ini sedih karena kota saya. Bos, raja gitu ya. Saya ini sedih karena kota saya itu runtuh ya, belum dibangun lagi. Dan sampai raja itu tanya, oke, apa yang aku bisa bantu buat kamu? Ya, lalu Nehemia langsung cuma dalam hati aja, aduh kalau bisa Tuhan, raja izinin aku dong untuk aku tuh balik gitu ya, izinin aku untuk aku balik ke kotaku, aku bangun lagi kotaku itu ya. Dan ketika didengarnya raja itu mendengar dan dia memberi izin
Ya, bahkan dia juga dijadikan gubernur Yehuda waktu itu gitu ya, dan diberikan kelengkapan-kelengkapan seperti kayu gitu ya untuk membangun gerbang kota. Nah, dari sini kita belajar bahwa Nehemia ini orang yang punya kemauan, punya visi yang kita tahu itu dari Tuhan. Bukan untuk diri dia sendiri loh. Dia ini mungkin sudah enak jadi orang kepercayaannya raja. Dia mungkin sudah enak, oh ya aku ini udah ya punya jabatan lah gitu loh. Orang yang dekat dengan raja. Ya kalau kita zaman sekarang mungkin personal asistennya gitu loh si raja. Gitu ya, dan ketika kita lihat gitu ya dari Nehemia ini punya hati yang memang hatinya tuh buat Tuhan. Ya, beberapa poin hari ini yang kita mau pelajari ya, sama-sama kita pelajari dari teladan Nehemia ini. Dan korelasinya apa dengan kebosanan kita gitu ya? Korelasinya apa dengan apa yang kita lakukan hari-hari ini? Yaitu apa? Kita mau sama-sama belajar bagaimana dia ini punya hati yang dia menangkap apa yang menjadi isi hatinya Tuhan dan dia jadikan visi pribadinya dia. Sehingga apa yang dia lakukan, apapun yang dia langkah-langkah dia ambil, ya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang jadi maunya Tuhan untuk menjawab visinya Tuhan dalam hidupnya dia yang dia adopsi. Demikian juga dalam hidup kita. Kita mau belajar dari hatinya Nehemia ini bagaimana dia mengadopsi hatinya Tuhan, melihat bangsa. Kalau kita sekarang punya keinginan, punya mimpi yang kita tahu itu dari Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan ya hari ini kalau kalian belum punya mimpi, minta sama Tuhan, Tuhan pakai aku Tuhan. Tuhan mau aku jadi apa? Tuhan mau memakai aku di area apa? Saya percaya kok Tuhan akan bukakan bagi kita. Tuhan akan berbicara dalam hidupmu ketika kita minta. Ketika kita minta pencerahan sama Tuhan. Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tuhan, aku punya talenta ini dan talenta ini. Tuhan mau apa untuk aku kerjakan? Dan Tuhan mau aku menjadi seperti apa? Apa yang jadi visi Tuhan dalam hidupku? Itu yang kita mau pelajari dari Nehemia. Supaya apa yang kita lakukan itu bukan jadi rutinitas belaka yang bikin kita bosan dan jenuh. Tapi kita bisa menyelesaikan, menangkap apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Dan menyelesaikannya, dan menyelesaikan apa yang jadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Dan Nehemia dia punya visi membangun kembali tembok Yerusalem. Itu yang jadi visi dia. Dia tahu tujuan hidupnya, dia tahu apa yang dia mau lakukan, dia tahu bahwa itu dari Tuhan. Dan dia juga tahu bahwa Tuhan akan menyertai kehidupannya dia. Dia tahu betul bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dan bisa membantu dia mencapai visinya dia. Kita bisa bayangkan kalau kita jadi Nehemia gitu ya. Oke, misal kita besok mau kembali ke Yerusalem gitu ya. Dan hari ini kita akan tidur, ya kita akan berdoa semalam-malaman mungkin. Dan kita bersiap-siap besok ketika pagi datang, ya kita bisa bangun dan oke, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku mau kembali ke kotaku, ke Yerusalem dan aku mau bangun kembali kotaku ini bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sana, yang jadi tim saya nantinya gitu ya. Bagaimana kalau kita yang jadi Nehemia, apa yang kita lakukan? Bagaimana respon kita? Dan teladan Nehemia di sini mengajarkan kita tentang 3 hal. Mengajarkan kita tentang 3 hal. Ketika kita mau punya mimpi, mau jadi dokter gitu ya. Ya kita punya cita-cita, pengen jadi bisnismen yang memuliakan nama Tuhan. Ya kita sebagai orang anak-anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen gitu ya. Kita sebagai anak Tuhan, Tuhan aku mau jadi dokter yang takut akan Tuhan. Tuhan aku mau jadi bisnismen yang takut akan Tuhan. Dan apa yang jadi mimpimu hari ini? Kalau kamu belum punya mimpi, berdoa minta sama Tuhan yang sesuai dengan dia, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dari sini kita belajar dari Nehemia. Ketika dia mendengar berita itu dan dia langsung datang sama Tuhan dan dia berdoa. So 3 hal yang kita mau belajar dari Nehemia. Yang pertama adalah put God first. Jadikan Tuhan prioritas utama dalam hidupmu, apapun yang kamu bangun, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita mimpikan. Ya, berdoalah dulu. Bahkan ketika bangun pagi, kalau kita tahu bahwa Tuhan jadi prioritas utama dalam hidup kita, yang kita lakukan adalah bukan lihat Instagram.
Yang kita lakukan adalah bukan langsung lakuin kegiatan ini dan itu gitu ya. Tapi yang kita mau lakukan pertama kali kita melek gitu ya, kita buka mata, yang kita lakukan adalah kita datang sama Tuhan berdoa, jadikan dia prioritas utama. Bagaimana cara kita tahu bahwa kita benar-benar sudah menjadikan Tuhan prioritas utamamu? Yang pertama adalah dengan ketika kita bangun pagi, apa yang kamu lakukan itu akan menentukan sebenarnya. Itu akan menjawab pertanyaanmu sebenarnya, aku ini mengutamakan Tuhan atau tidak. Simple, tapi itu hal yang sangat-sangat matter di mata Tuhan. Itu hal yang simple, tapi itu justru sebenarnya menilai hidup kita. Apakah kita menempatkan Tuhan di tempat yang pertama atau tidak? Dimulai dari apa? Setiap pagi kita bangun, ketika kita buka mata, apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang kamu lakukan, itu akan menentukan, itu akan menjawab. Sebenarnya kita ini, kalian, kita semua, itu mengutamakan Tuhan atau tidak. Bukan berarti terus saya bilang begini, Anda merasa bersalah, yang aduh iya ya aku ini bukan anak Tuhan ya aku, tidak. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita dengar itu bukan untuk menghakimi kita. Tapi ini justru membuat kita semakin menyadari bahwa yes, aku ini butuh Tuhan. Yes, aku ini butuh terus diingatkan melalui firman Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, setiap minggu, ketika CG online, ketika ibadah ini mengingatkan setiap kita untuk kita kembali ke hati Tuhan. Berapa banyak dari kita yang sudah lama bahkan gak berdoa. Berapa banyak dari kita yang justru bangunnya siang terus karena apa, malam. Ya pokoknya nonton seri film Korea atau film apa ya, CSI atau film apapun yang kalian suka gitu ya. Sampai-sampai besok pagi, iya ada tugas, aduh iya. Sekali lagi firman Tuhan hari ini bukan untuk menghakimi kalian. Kalian saat ini berada bukan di kursi penghakiman, tapi kursi kasih karunia Tuhan. Sekarang ini kita bisa mendengar firman Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu, mari kita bangun jam-jam doa kita. Ketika kamu bangun pagi, ingatlah sama Tuhan. Jadikan dia yang terutama, jadikan dia jadi prioritas utama dalam hidup kita. Ketika kita bangun pagi, kalau saya biasakan ketika saya bangun pagi, ya saya berdoa. Walaupun mungkin saya belum posisi duduk gitu ya, tapi saya masih posisi tidur. Ya, dan ketika saya buka mata, yang saya lakukan, Tuhan thank you buat hari ini. As simple as that, yang menilai kita memprioritaskan Tuhan atau tidak. Untuk itu ini firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, mengingatkan Anda dan saya, untuk kita terus mengutamakan Tuhan di atas segalanya, mengutamakan Tuhan di atas gadgetmu, mengutamakan Tuhan di setiap kerjaanmu, tugasmu. Dan apapun yang kamu lakukan, apapun yang kita lakukan, prioritaskanlah dia di atas segala-galanya. Yang mau katakan amin. Ya, dan dari Nehemia kita belajar bahwa ketika dia mengalami masalah apapun, ya apalagi masa sulit ini, ya dia datang sama Tuhan, dia berdoa. Dia bukan jadi orang yang gegabah yang ketika dia dengar ini terus dia langsung panik gitu ya. Langsung cari rajanya dan curhat dan lain sebagainya, enggak. Tapi dia cari Tuhan. Dia berdoa, dia menangis. Dia datang sama Tuhan. Dia minta jalan keluar, Tuhan tolong aku Tuhan. Bahkan sedetail, Tuhan tolong biar raja ini izinkan aku untuk bisa pergi ya Tuhan, sespesifik itu. Apapun yang jadi kebutuhanmu hari ini, apapun yang jadi mimpimu hari ini, apapun yang menjadi keinginan, visi, tujuan, goal, apapun yang kalian pengen, apapun yang ada dalam hati kalian yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bawa dalam doa. Justru di masa-masa inilah kesempatan besar untuk kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Justru di masa-masa sekarang kita lebih banyak di rumah. Ini adalah justru kesempatan besar untuk kita bisa mengenal Dia lebih lagi. Melalui firman Tuhan, melalui khotbah yang kalian dengarkan di YouTube mungkin atau di artikel-artikel
tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, itu akan memperkaya kita untuk menambah supaya kita ini semakin mengenal siapa Tuhan kita. Semakin kita mengenal Tuhan kita, semakin berbeda kita dalam memikirkan sesuatu, dalam menyelesaikan sesuatu, bahkan dalam kita berdoa. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan lebih jadi orang yang berguna. Jadi orang yang tahu apa yang mau dilakukan, jadi orang yang gak gampang burn out, jadi orang yang gak gampang lelah, jenuh dengan semua keadaan yang ada. Justru di saat-saat inilah kita harus lebih banyak berdoa untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita sayangi. Biar dilindungi dari setiap malapetaka, kita dilindungi dari setiap virus, kita dilindungi dari setiap mungkin kesulitan permasalahan finansial mungkin, baik itu dirimu sendiri ataupun keluargamu. Justru di momen-momen inilah kita mau jadi orang-orang yang luar biasa. Ini adalah momen luar biasa. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang luar biasa. Jangan sampai kita jadi orang yang biasa di rumah. Justru karena hari-hari ini adalah hari-hari masa-masa luar biasa. Justru hari-hari ini kita kalau berdoa harus lebih luar biasa. Kita baca firman harus lebih luar biasa. Kalau tidak kita akan jadi orang yang kalah. Kalau tidak kita akan jadi orang yang semakin lemah. Mudah untuk digonjang-ganjing oleh setiap berita-berita yang kita dengar. Tapi kita mau terus berpegang pada prinsip firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Ya, firman Tuhan ini untuk semua orang. Firman Tuhan ini untuk Anda dan saya. Firman Tuhan ini untuk semua pelajar, semua mahasiswa, semua pekerja, semua pebisnis, semua anak, semua orang. Bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang terutama adalah cari dulu kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Ya, yang kedua yang kita mau belajar dari Nehemia adalah make a good habit. Make good habits. Ya, Nehemia ini punya habit yang baik. Kenapa kok saya bisa tahu? Ya, kenapa? Karena apa? Kita bisa lihat respon ketika dia cerita sama raja. Bagaimana raja itu begitu mengenal dia. Berarti dia deket. Kalau jadi orang kepercayaan, gak mungkin pilih orangnya tuh yang asal-asalan. Kalau jadi orang kepercayaan, pasti dia punya nilai plus. Pasti dia punya habit yang baik. Pasti dia orang yang bukan asal-asalan. Gitu ya. Dan kita mau sama-sama belajar. Jadilah orang-orang yang punya habit yang baik. Jadilah orang yang punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Walaupun ya kita harus sadari bahwa setiap kita pasti kita punya yang namanya good habit. Pasti kita juga punya yang namanya bad habit. Ya pasti semua orang. Ya semua orang. Tapi hari ini kita mau start. Yuk kita sama-sama komitmen yuk. Yuk sama-sama kita mau ambil bagian. Kita mau jadi orang-orang yang bisa jadi kepercayaan banyak orang. Ya kita bisa jadi orang-orang yang bisa dipercaya. Ya saat ini kalian jadi anak, jadilah anak yang bisa dipercaya di rumah. Bukan cuma di rumah ya, dimanapun kalian berada. Ya kalau kalian pelajar, jadilah pelajar yang bisa dipercaya. Kalau kalian mahasiswa, pekerja, jadilah orang yang bisa dipercaya. Untuk itu sekarang saatnya kita mau perbanyak lakukan habit yang baik, amin. Yang mau katakan yes. Oke. Dan ini beberapa tips untuk kita bisa tetap jadi orang yang efektif, jadi orang yang punya good habit, ya kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik ketika kita lagi di rumah saat-saat ini. Karena tantangan besar pasti, yes. Karena biasanya kita kuliah akan lebih fokus tuh di mana? Oh di kampus ya kan. Distractionnya tuh sedikit lah gitu ya. Tapi kalau di rumah itu memang tantangan besar. Bukan hanya buat pelajar tapi juga orang yang bekerja. Apalagi yang sudah punya anak ya. Apa yang sudah punya anak namanya work from home itu jadi suatu tantangan besar gitu ya. Ya sama seperti saya
Ya, beberapa hari ini memang beberapa minggu ini kita sudah menjalani work from home gitu ya, dan merasakan yang tantangannya begitu luar biasa ya, karena ada anak di rumah gitu ya. Biasanya kalau di kantor kita tuh bisa lebih fokus gitu ya, mengerjakan sesuatu dan bisa lebih cepat. Berbeda kalau di rumah saudara, ya kalau Anda masih sendiri mungkin akan jauh lebih mudah, dan manfaatkanlah itu, gunakanlah, maksimalkanlah sedemikian rupa. Tapi kalau sudah berkeluarga ya, atau paling enggak ada orang di rumah, atau mungkin rumah Anda itu kamarnya tuh bareng dengan yang lain gitu ya, mungkin sama kakak sama adik kamarnya gitu ya, dan itu akan jadi suatu tantangan yang luar biasa untuk bisa fokus gitu ya. Nah, hari ini ada beberapa tips supaya kita paling enggak kita tetap bisa efektif di rumah dengan mengerjakan segala sesuatu yang jadi tanggung jawab kita. Ya, yang pertama adalah mandi pagi. Katakan mandi pagi. Ya, ini jadi kebiasaan yang sangat baik. Ya, mandi pagi. Ya, saya nggak bilang mandi pagi bukan mandi subuh ya, mandi pagi. Lalu kalau ada yang berkata, oh mandi pagi saya jam 11, 11 kurang 1 menit itu masih pagi. Hello, ya. Mandi pagi di sini adalah ketika kamu bangun pagi, ketika kamu bangun, ya bangunnya itu pagi. Demikian juga ketika berdoa, berarti berdoanya di pagi. Dan ketika kita setelah mandi, berdoa segala macam gitu ya, ganti baju. Ya, setelah mandi ganti baju itu akan sangat berbeda ketika Anda belajar dengan pakai baju tidur, dengan ketika Anda belajar dengan pakai baju yang ya nggak harus sampai baju seragam yang sekolah gitu ya. Paling enggak kalian pakai baju yang baik gitu ya. Sehingga kita ini bisa jadi orang yang lebih fokus, seolah-olah kita ini lagi di sekolah gitu. Seolah-olah kita ini lagi bekerja, seolah-olah kita ini memang lagi di kantor dan di kampus atau dimanapun kalian kerja. Ini saya alami gitu ya beberapa hari awal-awal gitu ya. Wah, luar biasa. Ini saya buka ya buat kalian semua. Yang saya lakukan adalah saya bangun ya, saya berdoa. Tapi untuk masalah mandi gitu ya, itu jadi tantangan yang luar biasa gitu ya. Dan saya mandinya nggak sepagi biasanya. Nggak sepagi ketika memang saya ke kantor gitu ya. Dan baju pun dengan kondisi baju tidur. Alhasil yang saya lakukan pun itu tidak semaksimal yang saya pikirkan. Saya berpikir bahwa saya kan bekerja di rumah, oke, aku mau melakukan ini dan itu. Ya, saya mau menyelesaikan ini dan ini gitu ya. Tapi karena bajunya baju tidur, jadi rasanya juga seperti seolah-olah ini hari libur. Ya, karena saya pakai baju tidur, jadi saya merasa, wah iya nih kayaknya enak. Sambil makan, sambil ngemil gitu ya, dan akhirnya banyak distraction yang bisa terjadi gitu ya, dan membuat saya tuh jadi mikir, tunggu ini kayaknya nggak bisa kayak gini terus. Ya akhirnya saya mulai coba, ya saya akhirnya coba ambil waktu sejenak untuk saya merenung sebenarnya, karena ini menjadi kebiasaan yang berbeda buat saya dan pasti buat kita semua. Ini kita ada suatu adaptasi yang kita harus lakukan. Yang biasanya kita harus fokus kerja di kantor, sekarang kita harus pindah semuanya itu di rumah. Ya. Dan kalau sekarang kalau sebelumnya gitu ya, sebelum ada masa karantina, bukan masa karantina ya, masa stay at home ini gitu ya, itu mungkin kita akan jauh lebih efektif mungkin di luar gitu ya. Tapi di masa-masa ini kita mau menggunakan segala cara untuk kita bisa jadi orang yang efektif, sehingga apa yang jadi visi kita, apa yang jadi tujuan kita itu bisa dengan segera tergenapi tanpa penundaan sedikit pun. Yang mau katakan amin. Ya, ketika kita mau mendapat nilai yang baik, kita mau mendapat nilai yang bagus di sekolah gitu ya. Bukan berarti masa-masa ini membuat kita jadi males, membuat kita jadi udahlah nanti aja gitu ya. Toh yang lain juga sama kok, akan melakukan hal yang sama kayak saya gitu ya. Padahal belum tentu saudara. Ya, kita ini sedang berlomba menjadi orang yang lebih baik. Ya, bukan dengan spirit bersaing yang menjatuhkan, tapi dengan spirit kita sama-sama bertumbuh. Sama-sama jadi orang yang lebih baik. Maka dari itu, kalau kita mau belajar dari Nehemia, dia punya habit yang baik, punya kebiasaan yang baik. Kita mau belajar, ayo kita ambil kebiasaan-kebiasaan yang baik dengan mandi pagi.
ya ganti baju, jangan pakai baju tidur. Ya, ya kalau kalian saat ini lagi bareng sama saudara kanan kiri bisa ngomongin, ingetin, ayo mandi pagi, ayo ganti baju, jangan pakai baju tidur gitu ya. Oke, dan ketika kita tahu bahwa oh iya aku harus mandi, aku harus ganti baju, aku harus paling enggak jangan pakai piyama, jangan pakai baju tidur. Karena kita tahu bahwa badanku, kita harus ngomong badanku harus ngikutin rutinitasku. Bukan berarti rutinitas kita seperti ini ya lalu kita di rumah terus kita asal-asalan di rumah. No, biarkan kita ini mau ngomong sama body kita, sama tubuh kita. Tubuh, badan, kamu harus ikutin rutinitas aku mau belajar hari ini ya, fokus gitu ya. Yang mau katakan yes, ya saya bisa mendengarnya saudara. Oke, lalu tips yang kedua, jangan lupa break ya, jangan lupa istirahat karena otak kita ini butuh istirahat. Ya makan siang, waktunya makan siang lah. Kalau memang pas hari libur ya berliburlah gitu ya. Kalau memang pas Sabtu atau Minggu biasa kalian memang waktu free-nya kalian berliburlah dengan cara apa? Dengan apapun yang kalian suka melalui sosial media atau TV yang pastinya berkenan di hadapan Tuhan ya. Dan kalau memang buat kalian refreshing itu, waktu break itu adalah dengan olahraga, just do it. Ya kalau kalian memang suka olahraga, ya paling enggak, ya saya pernah baca satu artikel gitu ya, ketika kita mau jadi orang yang terus suka belajar, jangan diforsir terus gitu ya. Tapi ambil mungkin kurang lebih 30 menit sekali, bisa jalan-jalan gitu ya, bisa stretching gitu ya. Itu akan menyegarkan kita untuk kita bisa kembali fokus. Oke. Ini untuk mencegah apa? Mencegah stres ya. Oke, lalu apalagi nih? Cari seseorang untuk kamu tuh bisa ngobrol sama dia. Ya, karena apa? Namanya manusia, ya kita ini bukan zombie. Kalau zombie itu adalah orang yang pokoknya di kamar terus, ya alhasil kalau diajak ngobrol sama orang bisa nggak nyambung. Itu namanya zombie. Nah kita bukan zombie ya, kita ini manusia, ciptaan Tuhan yang paling mulia. So kalau kita nggak mau jadi zombie, cari seseorang untuk bisa ngobrol, cari seseorang untuk bisa kalian kuatkan, bisa doakan. Atau kalian butuh didoakan, minta sama pemimpin kalian atau teman kalian, please doain aku dong. Ya aku ini lagi masalah ini dan itu, ya aku ini lagi bener-bener burn out dengan tugas kuliah yang begitu banyak bertubi-tubi gitu ya. Karena kesalahanku juga sih, karena nunda-nunda, ya akhirnya ketumpuk dan sekarang belum selesai, nggak tahu kapan akhirnya gitu ya. Dan kita butuh dikuatkan, cari seseorang bilang doakan aku ya. Dan tips lainnya yang kita mau lakukan sebagai habit yang baik, kebiasaan yang baik adalah lakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Contoh, baca buku. Dari dulu saya itu mau baca buku Ceko, aku mau baca paling enggak satu buku dalam ya 2 bulan atau 3 bulan gitu ya. Dan akhirnya mungkin sebelum-sebelumnya ya kalau kita punya alasan, iya aku nih gak punya waktu karena ini dan itu. Kalau sekarang pasti kalian punya lebih banyak waktu ya, inilah saat yang tepat untuk memulai baca buku ya. Yang mau katakan yes ya, saya dengar suara yes kalian dari rumah. Oke. Dan banyak hal lainnya yang sebenarnya bisa jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita mau mulai dari hari-hari ini, dari sekarang, yang kalian mungkin bisa cari ya konten-konten yang oke gitu ya, yang ada di YouTube, di artikel, dimanapun gitu, yang kalian bisa tahu, kalian bisa sharing satu dengan lain dengan teman-teman CG melalui online. Itu akan menguatkan kita, memberikan pencerahan-pencerahan yang baru. Nah, itu poin yang kedua. Yang ketiga kita mau belajar dari Nehemia adalah make a plan. Ya, buatlah rencana, buatlah perencanaan. Ya, Nehemia juga sama. Dia ini punya visi dapat dari Tuhan. Bukan berarti terus dia nggak mikirin nanti di sana gimana cara bangunnya. Dia akan memikirkan sedemikian rupa, dia akan kumpulkan orang-orang, dia akan kumpulkan tim. Ya, dia akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Nah, hari ini kita mau belajar kalau kita mau jadi orang yang tidak bosenan, punya visi, kita living with purpose. Ya, kita ini harus buat rencana.
Ya, buat rencana ada 2 rencana, yaitu jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, kalau kita ngomong tentang jangka pendek, kita ngomong tentang hari ini dulu aja deh. Kita ngomong tentang hari ini apa yang aku mau lakukan, ya apa yang aku mau selesaikan. Dan mulailah prioritaskan apa yang paling penting, lakukanlah yang paling penting dulu. Lakukanlah yang harus kita selesaikan dulu. Dan harus kita targetkan ya, supaya kita ini nggak ngalir aja gitu ya. Lalu paling enggak setiap pagi atau mungkin malamnya gitu ya, kalian bisa tulis besok aku mau ngapain aja. Ya hari ini aku mau ngapain aja. Ya paling enggak minimal 3 aja. Kalau di kampus, kalau di sekolah, kalau di kantor ya kalian yang kerja, mungkin biasanya kalian bisa melakukan 10 hal ya. 10 hal ini bisa selesai sehari gitu ya. Nah, tapi hari ini kita mau sama-sama belajar paling enggak 3 hal yang kita mau selesaikan hari ini. Karena penuh dengan tantangan ya. Tapi paling enggak kita mau selesaikan 3 hal. Ya, mungkin yang pertama adalah kita mau selesaikan kuliah online kita atau tugas sekolah gitu ya, selama waktu yang memang sudah ditentukan dari pagi misal jam 8 sampai jam 12. Ya pokoknya ini masa yang aku nggak mau diganggu nih, aku mau belajar gitu ya. Lakukan dan selesaikan tugas-tugasmu. Karena saya juga tahu, saya dengar gitu ya, tugasnya bukan semakin sedikit ya, study from home bukan menjadi holiday from home gitu ya, tapi ini jadi kerja keras gitu ya, karena tugasnya begitu banyak ya. Dan ayo sama-sama atur waktu ya, bisa ditentukan dari jam berapa sampai jam berapa, selesaikan ya, supaya nggak numpuk besok-besoknya. Lalu yang kedua, hal yang kedua mungkin ya, ini kalian bisa buat sendiri. Mungkin hal yang kedua, aku mau telepon seseorang nih ya, aku kayaknya harus ngobrol sama seseorang. Apalagi yang punya jiwa ekstrovert gitu ya, aduh gak bisa nih, jiwa ekstrovertnya udah bergejolak nih, aku harus telepon seseorang. Do it, just do it. Telepon seseorang, kamu mau cerita, apapun yang kamu lakukan ya, lakukanlah. Dan mungkin ada yang, oh ya pokoknya aku punya target, besok aku harus bantu orang tua. Udah seminggu, 2 minggu ini aku pulang ke rumah tapi gak pernah ngobrol sama orang tua atau bantuin mereka. Aku harus lakukan sesuatu nih, ya aku harus jadi berkat. Oke, kalian bisa samperin orang tua, kalian tanya, ma, pa, aku bisa bantu apa? Gitu. Atau kalian punya adik kalian ada tugas online gitu ya, kalian mungkin bisa bantu mereka. Lakukanlah itu, ya lakukanlah itu, karena ini gak akan kembali lagi. Kita tahu bahwa masa ini akan segera selesai. Kita tahu bahwa tidak selamanya kita akan seperti ini. Jadi manfaatkan waktu-waktu yang ada bersama dengan keluarga, bersama dengan kakak, adik, orang tua, bantu mereka. Ya mungkin ada yang diminta mamahnya bantu masak, lakukanlah gitu ya. Ada yang disuruh benerin genteng, lakukanlah gitu ya. Atau apapun ya yang kita bisa lakukan buat orang lain. Atau mungkin baca buku, ya yang pasti CG online gitu ya. Dan mungkin ada yang, aduh aku pengen melakukan hal-hal yang kreatif, aku mau bikin konten, just do it. Konten Instagram, konten YouTube yang bisa memberkati banyak orang di tengah banyak ketakutan demi ketakutan yang sering kita dengar hari-hari ini. Tapi kita mau lakukan sesuatu yang positif, oke, aku mau bikin konten yang menarik, yang bisa jadi berkat buat banyak orang. Do it, lakukanlah dan jadilah berkat buat banyak orang di sosial media. Ya, itu short termnya ya. Dan lalu untuk long term atau jangka panjang, yang perlu kita pikirkan adalah apa yang akan saya lakukan setelah semua ini berakhir dan semua rutinitas bisa kembali normal. Itu yang perlu kita pikirkan. Jangan sampai kita jadi orang yang sekarang ini kita gak melakukan apa-apa, sehingga nanti begitu selesai kita mulai dari nol. No, jangan lakukan itu. Kalau kita mau jadi orang yang menggenapi rencana Tuhan, mengejar visi Tuhan dalam hidup kita, lakukanlah itu di segala musim dalam hidupmu. Hidup kita, dan musim-musim sekarang ini pun tidak menjadi masa-masa kita cuti, masa-masa kita tidak melakukan apa-apa. Tapi justru lakukanlah apapun yang bisa kamu lakukan untuk bisa menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai.
Ya, selesaikan apa yang sudah kita mulai. Living with purpose. Dan kita percaya kalau kita ini punya tujuan hidup, kita akan lebih bersemangat bangun pagi. Kita akan lebih semangat dalam bekerja. Kita akan lebih semangat mengerjakan tugas demi tugas yang ada. Karena kita tahu ya bahwa kita ini mau memuliakan Tuhan. Kita ini mau mengejar mimpi kita. Buat kalian yang kuliah kedokteran mungkin. Ya, kalian kejar mimpi kalian. Jadilah orang-orang, jadilah dokter yang berbeda. Jadilah dokter yang cinta sama Tuhan. Jadilah dokter yang mendorong pasien-pasien untuk tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Ya, tetapi tentu saja dengan memberikan obat atau resep dan segala sesuatu untuk penanganan penyakit-penyakit tertentu dan profesi lainnya. Dan ketika kita tahu bahwa apa yang saya lakukan ini itu adalah untuk Tuhan, untuk visi yang begitu besar, untuk rencana yang terbaik yang Tuhan beri. Kita akan lebih cepat untuk menerima janji Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan atas hidup kita. Kalau kita lupa, ayo baca lagi tentang janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan yang akan menguatkan kita, membuat kita kembali pada rencana Allah. Amsal 19 ayat 21 dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita perlu berencana, yes. Tapi biar semuanya kita serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali. Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Untuk itu, apapun yang kalian alami hari-hari ini, ayo sama-sama kerjakan. Apa yang jadi tugas kita? Kita mau jadi orang-orang muda, jadi pelajar, jadi mahasiswa, menjadi pekerja, gitu ya, yang sungguh-sungguh mengerjakan dengan segenap hati karena kita tahu apa tujuan kita bekerja untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan punya sesuatu yang besar dalam hidupmu dan hidupku. Kita mau hidup di dalamnya. Dan ketika kita melewati semuanya ini, ketika kita melewati masa-masa ini, mungkin di tahun depan, 2 tahun depan, berapa tahun lagi ketika kita menengok ke belakang, ketika kita lihat hari-hari ini, ya ketika kita lihat di bulan-bulan ini, di 2020 ini, kita akan melihat bahwa yes, aku bisa melewatinya bersama dengan Tuhan dan aku tetap jadi orang yang produktif. Aku tetap jadi orang yang efektif. Aku jadi orang yang tetap untuk hidup dalam rencana Tuhan yang besar karena aku tahu bahwa rencana Tuhan belum selesai dalam hidupku. Dan kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, thank you buat kreativitas yang Tuhan sudah kasih. Thank you Tuhan untuk kekuatan, untuk sikap hati, untuk karakter yang Tuhan bentuk di masa-masa ini. Dan kita bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Yang diberkati, sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar hari ini. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau ya Bapa Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami mau mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Tuhan, kami mau belajar dari Nehemia. Kami mau belajar ya Tuhan untuk kami boleh mencari Engkau. Terutama mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Lebih dari siapapun, lebih dari apapun yang kami kejar di dunia ini. Kami mau mengutamakan Engkau di atas segala-galanya ya Tuhan. Dan ajar kami juga Tuhan, bentuk karakter kami, kebiasaan-kebiasaan kami. Kami mau untuk kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Untuk kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Kami menjadi orang-orang yang produktif, jadi efektif Tuhan. Dan setiap orang yang ada di sekitar kami boleh terdampak, boleh merasakan ya Tuhan kasih-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau hidup sesuai dengan rencana Allah, tujuan Allah dalam hidup kami. Pakai kami ya Tuhan, pakai kami ya Bapa. Berikan kami hikmat, biar Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Biar kami terus berjalan dalam rencana Tuhan. Biar kami ya Bapa terus berjalan makin hari makin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku
sama-sama nyanyikan. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari nyanyikan dengan segenap hati. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Ya Tuhan, bawa kami semakin dekat padamu. Tuhan, kami tahu bahwa tanpa Engkau kami nggak bisa apa-apa. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami nggak bisa mengejar mimpi kami. Kami butuh Engkau ya Tuhan, dan kami mau menjadikan Engkau sebagai prioritas utama dalam hidup kami. Dan hari ini, untuk setiap jemaat, setiap Engkau yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kalau Kau tahu Kau orang yang hari-hari ini semakin jauh dari Tuhan, Engkau tahu bahwa pembacaan firman-Mu sekarang bahkan sudah jarang. Engkau sudah jarang datang sama Tuhan. Hari ini biar dengan kasih Tuhan, datang kembali kepadanya. Datang kembali kepadanya, cari wajahnya. Sembah Tuhan. Punyalah waktu-waktu yang intim bersama dengan Tuhan. Karena itu yang dinanti-nantikan olehnya. Datang kepada Tuhan, minta ampun di hadapannya, dan ambil komitmen yang baru untuk hidup di dalam visi Tuhan. Living with purpose, yaitu dari Tuhan, visi yang dari Tuhan, tujuan yang dari Tuhan. Hari ini kalau engkau merasa engkau jauh dari Tuhan, taruh tanganmu di hatimu. Saya rindu berdoa buat kalian dimanapun kalian berada. Syakarabatakaramaya ramakarala rabakarabaya. Syarabaya rabakarala. Tuhan, mau berdoa hari ini ya Bapak, setiap orang-orang muda ini, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan, aku berdoa hari ini melepaskan kasih karunia-Mu Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Biar sungguh Tuhan pengampunan Allah, bawa mereka semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Bawa mereka melekat, mengejar Engkau, mengutamakan Engkau lebih dari segalanya. Taruh dalam hati mereka kerinduan yang besar ya Tuhan untuk mendekat kepadamu. Tuhan, Kau lihat setiap hati mereka. Tuhan, Kau yang memampukan memberikan kekuatan. Tuhan, dalam nama Yesus, apapun yang membuat mereka jauh dari Tuhan, dari ini aku berdoa Engkau tarik mereka kembali kepadamu ya Tuhan. Dan kami mau semakin hari semakin dekat, mengerti, mengenal pribadi-Mu. Dan biar janji-janji-Mu terus kami pegang teguh. Biar janji-janji-Mu, rencana Tuhan yang begitu besar atas hidup kami, Tuhan, itu terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, mengucapkan berkat yang terbaik atas mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, terima pengurapan dari Allah. Hari ini terima kasih Allah mengalir dalam hidupmu. Membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan. Membuat engkau menjadi pribadi yang berbeda. Membuat engkau semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Membuat engkau memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Menjadi orang-orang yang jadi influence. Menjadi orang yang berdampak. Membawa pengaruh yang baik buat orang-orang di sekitarmu. Syakaramata karalarabaya rabakarabaya rabaya syakarabaya. Hari ini aku berdoa Tuhan atas setiap kami. Biar kami Tuhan semakin hari menjadi orang-orang yang semakin highly spiritual. Jadi orang-orang yang highly intellectual. Dan jadi orang-orang yang highly influential dimanapun kami berada di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, Kau yang mengubahkan setiap hati kami. Terima kasih ya Bapa hari ini. Mari sama-sama angkat tangan kita.
Hari ini aku berkati engkau dimanapun kau berada. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai engkau hari ini. Bahkan sampai Maranatha, dia datang kedua kalinya, dia dapati kita tetap setia kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kau akan jadi orang-orang yang sukses. Kau akan jadi orang-orang yang besar, jadi kepala dan bukan ekor. Kau akan terus naik dan tidak turun. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan buat berhasil. Diberkatilah studimu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu, dan kau jadi orang yang berbeda. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menyertai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan haleluya, amin. God bless you.